Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Marlowe. Film ini bercerita tentang seorang detektif swasta yang kedatangan seorang klien wanita berdarah biru. Wanita tersebut diketahui merupakan anak dari orang kaya raya yang meminta detektif untuk mencari keberadaan kekasih gelapnya. Diketahui sang kekasih gelap tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan wanita tersebut menginginkan agar detektif bisa menemukannya. Namun, setelah berjalannya investigasi, ternyata detektif kawakan ini harus terjerumus ke dalam dunia gelap, alias mafia narkoboy yang membuat pencarian lebih menarik untuk diikuti. Lantas, bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan Marlo, seorang detektif swasta berbakat yang sedang berada di kantornya. Tidak lama kemudian, seorang wanita kaya bernama Claire datang. Dia adalah pewaris perusahaan minyak ayahnya dan juga anak dari seorang artis ternama. Claire mengunjungi Marlo dengan maksud untuk menyewa jasanya dengan bayaran besar untuk mencari Nico Peterson, kekasih gelapnya yang bekerja sebagai penyedia properti untuk rumah produksi film. Setelah itu, Marlo bertemu dengan sahabat lamanya, Joe, yang merupakan seorang petugas kepolisian. Marlo berusaha mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang sosok Peterson dari Joe. Joe mengungkapkan bahwa Peterson adalah seorang penipu yang terampil dalam merayu istri orang dan sering terlibat dalam masalah. Joe juga memberitahu Marlo bahwa Peterson sebenarnya telah ditemukan tewas akibat menjadi korban tabrak lari di depan klub Corbata oleh seseorang yang tidak dikenal, yang menyebabkan sebagian besar wajahnya hancur. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Marlo melanjutkan perjalanannya ke lokasi kejadian di klub Corbata. Namun saat mencoba masuk, ia dihalangi karena hanya orang-orang terpilih yang diizinkan masuk. Marlo kemudian mengambil resiko dengan menyelinap melalui gerbang belakang dalam upaya mencari informasi. Namun upayanya terbongkar oleh para penjaga. Marlo memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan kembali menemui Joe. Di sana, dia mendapatkan informasi baru bahwa kematian Peterson bukan hanya akibat tabrakan mobil, tetapi juga ada tanda-tanda tusukan sebelum kecelakaan terjadi. Kemungkinan hal tersebut bukan dilakukan oleh pihak klub Corbata. Setelah menerima informasi terbaru dari Joe, Marlo melanjutkan perjalanannya ke kediaman keluarga Cavendish. Di halaman depan ia bertemu dengan seorang penjaga pria. Mereka melihat ada seorang pria lain yang sedang terlibat pertengkaran sengit dengan Ibu Claire. Pria itu mengaku bernama Bernie, penasihat keuangan Ibu Claire, dan memberitahu Marlo bahwa ia akan segera menjadi duta besar untuk kerajaan Inggris. Sebelum sempat menyampaikan maksud kedatangannya untuk memberitahu Claire tentang kematian Peterson, suami sah Claire yaitu Cavendish tiba-tiba muncul dan langsung curiga bahwa Marlo adalah simpanan baru Claire. Marlo dengan cepat menjelaskan bahwa ia adalah seseorang yang disewa oleh Claire untuk menemukan perhiasan yang hilang. Setelah Cavendish pergi, Claire segera membantah berita tentang kematian Peterson. Ia mengatakan bahwa baru-baru ini ia secara tidak sengaja melihat Peterson ketika ibunya memintanya untuk mengunjungi daerah di mana orang-orang menganggap Peterson sebagai seorang produser film. Menurut informasi yang diterima Claire, barang-barang antik yang dibawa Peterson adalah properti untuk keperluan syuting. Setelah mendengar hal tersebut, Marlo merasa bahwa Claire tidak sepenuhnya jujur. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menolak melanjutkan investigasi dan pergi begitu saja. Di luar, Marlo bertemu dengan Ibu Claire, Dorothy, yang tanpa sepengetahuannya telah mencari tahu latar belakang hidup Marlo. Dorothy merasa penasaran dengan apa yang putrinya inginkan, tetapi Marlo menolak untuk mengungkapkan rahasia kliennya. Marlo yang masih penasaran dengan kasus ini diam-diam pergi ke pemakaman Peterson, di mana dia secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita yang juga sedang melayat di makam Peterson.
Marlo kemudian bertemu lagi dengan Joe dan menanyakan apakah pihak kepolisian telah menemukan tersangka dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Peterson. Namun, hingga saat ini belum ada hasil yang ditemukan. Joe yang penasaran mencoba menebak bahwa klien Marlo yang sangat tertarik dengan kasus ini mungkin adiknya Peterson. Namun Marlo membantah dan mengungkapkan bahwa ia bekerja dengan seseorang yang mengetahui bahwa Peterson telah mengatur kematiannya dengan sengaja. Dalam pertemuan tersebut, Marlo dan Joe menemukan kejanggalan di mana identifikasi korban dilakukan secara internal oleh manajer klub Karbata yang bernama Voigt. Dan mayat Peterson langsung dikremasi. Keesokan harinya dengan bantuan Joe, Marlo bertemu dengan Voigt dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kematian Peterson. Saat mereka berjalan menuju kantor Voigt, Marlo secara tidak sengaja melihat wanita yang dia temui di makam Peterson sebelumnya. Setelah tiba di kantor Voigt, Marlo mengungkapkan kecurigaannya bahwa orang yang tewas dalam kecelakaan tersebut bukanlah Peterson, melainkan seseorang yang sengaja diganti untuk suatu alasan tertentu. Voigt dengan tegas membantah dan menyatakan bahwa saudaranya sendiri yang telah mengidentifikasi bahwa pria tersebut adalah Peterson. Ketika Marlo menanyakan keberadaan saudara Peterson, Voigt mengarahkannya untuk bertanya langsung kepada pihak kepolisian. Setelah keluar dari kantor Voigt, Marlo mendekati wanita yang ia lihat sebelumnya. Wanita itu mengaku sebagai Lynn Peterson, adik dari Nico Peterson. Namun karena Voigt terus mengawasinya, Marlo disuruh segera keluar dari sana oleh anak buah Voigt yang diperintahkan. Lynn memberitahu Marlo untuk bertemu dengannya malam ini di sebuah panti pijat yang bernama Cabana Malam. Ketika malam tiba dan Marlo sampai di tempat yang ditemukan, ia tidak menemukan Lynn di kamar yang telah disepakati. Sebaliknya Marlo harus menghadapi anak buah Voigt yang muncul di sana. Keesokan harinya Marlo diundang untuk bertemu dengan Dorothy, ibu Claire. Dorothy mencoba memberi sogokan pada Marlo agar memberikan informasi tentang hasil investigasi terhadap Nico Peterson. Namun Marlo tetap teguh pada keputusannya untuk tidak memberikan informasi apapun tentang kerjasamanya dengan Claire. Tidak hanya itu, Dorothy juga mengungkapkan sebuah rahasia. Ia menjelaskan bahwa Bernie adalah kekasihnya dan merupakan penasihat keuangan mereka. Dorothy mengungkapkan bahwa selama ini Bernie hanya mengetahui bahwa Claire adalah keponakannya, bukan anak kandungnya. Namun di balik itu semua, Dorothy juga merasa curiga bahwa Claire telah menjalin hubungan khusus dengan Bernie. Dorothy mendapatkan kecurigaan ini setelah Bernie membelikan studio bagi Dorothy. Namun ketika Dorothy iseng memeriksa buku rekening Bernie, saldo rekening tersebut tidak berubah, bahkan saldo rekening Claire justru berkurang. Dorothy khawatir bahwa ada persekongkolan antara Bernie dan Claire untuk mengeliminasinya. Ia merasa bahwa semua ini berhubungan dengan kematian Peterson. Pada akhir percakapan mereka, Dorothy memberikan informasi dari detektif pribadinya yang mengungkapkan fakta bahwa Peterson memiliki seorang simpanan lain bernama Amanda, seorang artis figuran yang bisa ditemui di rumah produksi film Pasifik. Secara singkat, Marlo menemui Amanda di tempat kerjanya yang ternyata adalah studio milik Dorothy. Amanda menceritakan bahwa Nico Peterson adalah tipe pria yang suka merebut hati wanita, tetapi dia sendiri tidak menginginkan hubungan yang intim dengannya. Marlo menanyakan informasi yang Amanda ketahui tentang keterlibatan Nico Peterson dalam bisnis dengan beberapa orang Meksiko. Amanda mengungkapkan bahwa salah satu bisnis yang berjalan dengan sukses di Meksiko adalah perdagangan narkoboy. Mendapatkan informasi ini, Marlo memutuskan untuk kembali ke rumah Nico Peterson dan menyusup ke dalam rumah tersebut untuk mencari petunjuk yang mungkin dapat membantu dalam penyelidikan. Ketika Marlo hendak membaca sebuah catatan yang ditemukannya di atas meja, Lynn tiba-tiba memergokinya. Lynn menanyakan maksud kedatangan Marlo yang telah merusak masuk ke dalam rumah kakaknya. Marlo mengaku sebagai sahabat Nico Peterson yang telah disewa oleh seseorang untuk menyelidiki hilangnya Nico Peterson dan meyakinkan Lynn bahwa kakaknya tidak mati, melainkan sengaja menyusun rencana untuk membuat kematiannya palsu. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba dua orang pria Meksiko masuk ke dalam rumah dan menanyakan kepada Lynn tentang keberadaan seorang wanita bernama Serena.
Lin tidak memberikan jawaban dan berusaha melarikan diri. Namun akhirnya Lin berhasil ditangkap. Marlo juga telah tiba di tempat tersebut, menodongkan senjata dan menanyakan tentang Serena. Namun tiba-tiba Marlo diserang dari belakang hingga pingsan. Ketika dia sadar, Marlo mendapati dirinya dihadapkan oleh seorang pria besar bernama Cedric yang mengancamnya dengan senjata. Cedric membawa Marlo untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Lauhan, yang berniat membawa Marlo kembali ke rumah. Selama perjalanan, Lauhan mengungkapkan bahwa Peterson pernah bekerja dengannya sebagai peneliti tarantula di Meksiko. Lauhan menawarkan Marlo uang sebagai imbalan jika Marlo memberitahunya jika menemukan Peterson. Karena antara mereka masih ada urusan yang belum terselesaikan. Namun Marlo menolak tawaran tersebut dan enggan bekerja sama dengan mereka. Ketika mereka tiba di alamat yang diklaim sebagai rumah Marlo, ternyata itu bukanlah rumahnya, melainkan kantor Joe. Marlo berniat melaporkan penculikan Lin dan juga memberitahu Joe bahwa senjatanya telah dicuri oleh 2 orang pria Meksiko. Kemudian Joe memberikan senjata baru yang serupa kepada Marlo sebagai alibi jika senjata yang hilang itu disalahgunakan. Malamnya Marlo kedatangan seorang detektif pemerintah utusan dari Joe untuk menindaklanjuti laporan kehilangan Lin. Tak lama kemudian, Claire datang ke rumah Marlo untuk menanyakan perkembangan investigasi terkait Peterson. Dia menceritakan masa lalunya yang selama 6 tahun menjadi biarawati agar ibunya bisa bersama dengan suaminya yang merupakan duta besar. Setelah itu Claire memberitahu Marlo bahwa dia memiliki janji dengan seseorang di tempat tertentu dan kemudian pergi. Namun, tanpa sepengetahuannya Marlo diam-diam mengikuti kendaraan Claire dari belakang. Ternyata kendaraan tersebut berhenti di kediaman kantor duta besar, tempat Claire bertemu dengan Bernie. Tidak lama kemudian Marlo kaget ketika Dorothy tiba di tempat itu dan membenarkan kecurigaannya tentang perselingkuhan antara putrinya dan duta besar Bernie. Beberapa waktu setelah itu, Marlo menerima panggilan bahwa jasad Lin telah ditemukan tewas di tepi sungai. Mereka segera pergi ke lokasi tersebut. Setelah diskusi di tempat kejadian perkara, Marlo dan Joe mencurigai keberadaan mobil 2 orang Meksiko dan mobil Void yang terparkir bersamaan di area parkir klub Corbata. Detektif Joe meminta Marlo untuk mengambil tugas tersebut, karena detektif pemerintah dilarang melakukan penyelidikan tanpa surat perintah. Pada malam harinya Marlo mencoba masuk ke dalam klub Corbata secara diam-diam dan terus menyelinap hingga sampai di ruangan Void. Di sana, dia melihat Void sedang menghisap narkoboy. Marlo dengan tegas menanyakan hubungan antara dirinya, orang Meksiko, dan Bernie, yang kendaraan mereka semua terparkir di halaman klub Corbata. Dia juga ingin tahu apakah duta besar Inggris atau Dorothy adalah bos mereka. Void mencoba meredakan suasana dengan mengajak Marlo minum sambil membicarakannya. Kemudian secara diam-diam, Void mencampurkan suatu zat ke dalam minuman milik Marlo, sembari menceritakan tentang aktivitas gelap yang dilakukannya di tempat tersebut, yaitu perdagangan narkoboy. Setelah itu dia mengajak Marlo ke bawah untuk bertemu dengan suami Dorothy yang biasa disebut kedubes. Namun Marlo yang mencurigai adanya campuran dalam minumannya memutuskan untuk membuang minuman tersebut dan berpura-pura pingsan setelah meminumnya. Di saat itulah Void mengungkapkan kebenaran bahwa suami Dorothy dan orang Meksiko adalah mitra bisnisnya, dan mereka bersama-sama bekerja dengan Peterson. Namun kali ini Peterson telah melakukan kecurangan dengan menyembunyikan sebagian narkoboy. Sementara itu Lin tewas karena melanggar aturan yang berlaku. Meskipun dibawa ke ruangan di mana Lauhan dan 2 orang Meksiko telah tewas setelah disiksa, Marlo tidak terlalu khawatir. Dia ditempatkan di sebuah ruangan bersama Cedric, sopir pribadi Lauhan.
Begitu mereka berada di ruangan tersebut, Marlowe membebaskan Cedric dan mengajaknya untuk bekerja sama. Sementara itu di luar ruangan, Voight mendekati Lawhan untuk meminta keterangannya tentang wanita bernama Serena, yang terakhir kali terlihat bersama Peterson dan diduga menyembunyikan narkoboy. Lawhan menjelaskan bahwa Serena yang dicarinya bukanlah seorang wanita, melainkan sebuah patung hiasan yang berada di dalam akuarium. Marlowe dan Cedric menemukan senjata di dalam gudang dan segera keluar. Mereka menembak Voight dan dalam kejadian yang tidak disengaja, Cedric menembak juga ke arah akuarium yang akhirnya pecah. Patung Serena terjatuh dan narkoboy yang ada di dalamnya ikut terbawa oleh air. Lawhan yang melihat kejadian itu marah kepada Cedric karena tidak berusaha menyelamatkan sisa narkoboy tersebut. Mendengar teguran itu, Cedric segera membunuh Lawhan karena merasa kesal dan jengkel. Setelah segala kekacauan terjadi, Marlowe dan Cedric segera melaporkan kejadian tersebut kepada detektif. Singkat cerita, Marlowe kembali pulang ke rumahnya dan di sana tiba-tiba Peterson muncul untuk pertama kalinya di hadapannya. Peterson memberikan penghormatan kepada Marlowe atas keberhasilannya dalam mengungkap rekayasa kematiannya. Marlowe juga menginformasikan tentang kematian Lynn, saudara tirinya. Namun Peterson tidak terlalu terpukul. Baginya, Lynn hanya merupakan adik tiri. Sebagai gantinya, Peterson memberitahu Marlowe bahwa maksud kedatangannya adalah untuk meminta Marlowe menyampaikan pesan kepada Claire. Peterson meminta Claire untuk menemuinya malam ini di gudang properti Pacific Studio, karena dia memiliki barang yang diinginkan oleh suami Dorothy yang juga dikenal sebagai duta besar. Marlowe penasaran dengan hubungan antara Dorothy dan keberadaan Peterson. Namun Peterson mengatakan bahwa dia tidak mengetahui motif sebenarnya dari Dorothy, selain sebagai seorang ibu yang khawatir bahwa putrinya akan mengambil calon suaminya. Setelah pertemuan tersebut berakhir, Marlowe memutuskan untuk mengumpulkan Dorothy dan Claire di tempat tertentu untuk mencari kejelasan atas semua permasalahan yang sedang terjadi. Marlowe mencoba memancing Claire dengan memberitahukannya bahwa Peterson telah kabur bersama seorang wanita selingkuhannya yang bernama Serena, bahkan membawa narkoboy bersamanya. Namun reaksi Claire tidak menunjukkan kecemburuan terhadap Peterson. Sementara Dorothy tidak terlalu tertarik dengan pembahasan tersebut. Akhirnya Claire membongkar semua rahasia, di mana Dorothy sebenarnya telah ditinggalkan oleh suaminya yang juga duta besar. Dan Dorothy memanfaatkan Claire untuk menggoda suaminya. Claire yang marah meninggalkan restoran tersebut. Marlowe melihatnya dan mendekatinya. Claire mengatakan bahwa dia akan segera mengirim uang sebagai pembayaran atas jasa Marlowe yang telah digunakan. Marlowe kemudian memberitahu Claire bahwa Peterson telah menemuinya dan meminta Claire untuk datang ke gudang properti Pacific Studio malam ini. Malam harinya Marlowe diantar oleh Cedric ke gudang properti Pacific Studio. Selama perjalanan, Cedric bercerita tentang apa yang dia ketahui selama bekerja dengan Lawhan. Dia menjelaskan bahwa gudang yang dimaksud adalah tempat di mana Peterson bekerja sebagai penyedia properti film. Dan juga tempat di mana dia menyelundupkan narkoboy dalam barang-barang antik dari Meksiko ke Inggris. Peterson telah bekerja sama dengan Voight, Lawhan, dan duta besar dalam kegiatan tersebut. Sepertinya, diam-diam Peterson juga memiliki rencana lain dengan mengumpulkan data transaksi narkoboy yang selama ini dia jalankan untuk memeras duta besar. Setibanya di gudang properti, Peterson menunjukkan Claire sebuah koper berisi data transaksi narkoboy yang akan mereka gunakan untuk memeras duta besar. Setelah itu Peterson dan Claire berniat pergi sejauh mungkin. Ketika Claire memeriksa kotak tersebut, Marlowe tiba di tempat itu dan ternyata keberadaannya diketahui oleh Peterson. Peterson menembak Marlowe, tetapi Marlowe berhasil menghindar. Tak lama kemudian Peterson kaget karena ditembak dari belakang oleh Claire yang mengakhiri hidupnya. Claire kemudian membakar gudang beserta tumpukan berkas transaksi narkoboy dan mayat Peterson di dalamnya. Setelah itu Marlowe membiarkan Claire pergi dari tempat tersebut.
Marlo kemudian memanggil pemadam kebakaran dan bertemu dengan detektif Joe untuk memberikan informasi palsu tentang apa yang terjadi di sana. Di akhir film, terlihat Marlo sedang diantar oleh Cedric untuk menghadiri undangan dari Claire, yang kini memiliki posisi penting di kantor duta besar. Di sana Claire memberitahu bahwa ibunya kembali terlibat dalam dunia film dengan dukungan penuh dari Claire dan suami Dorothy, alias duta besar. Claire juga mengungkapkan bahwa duta besar menghargai kebijakan Marlo dan menawarkan posisi sebagai kepala keamanan dengan gaji besar sebagai dana pensiun di masa tua. Namun Marlo menolak tawaran tersebut dan justru merekomendasikan Cedric untuk mengambil posisi yang ditawarkan kepadanya. Dan Marlo memilih untuk melanjutkan kehidupan dengan jalannya sendiri. Film pun tamat.